Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kami. Engkau sudah memberikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pun memberikan tubuh hidupnya untuk kami semua. Terima kasih untuk tubuh Yesus Kristus, darah Yesus Kristus, nyawa Yesus Kristus yang Tuhan berikan pada kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami tidak layak menerima pemberian terbesar ini, tapi kalau kami diberikan anugerah ini, kami mau menerimanya sebagai kesadaran bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan. Kami pun mau menikmati anugerah Tuhan yang terbesar. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan. Ajar kami Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, bukan berhadapan dengan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema predestinasi dan kedaulatan Tuhan adalah sebuah ajaran Alkitab. Dan sebuah ajaran Alkitab, apapun ajaran Alkitab itu layak untuk dipelajari oleh orang Kristen. Orang Kristen punya tugas utama, yaitu mempelajari firman Tuhan. Dan orang Kristen yang sudah mempelajari firman Tuhan bisa punya kemampuan untuk memberkati sesama dengan apa yang dia mengerti dari firman Tuhan. Entah perbuatan firman Tuhan, entah pemberitaan firman Tuhan, entah sikap hidup berdasarkan firman Tuhan, entah kata-kata yang muncul yang Roh Kudus berikan melalui firman Tuhan. Dan ajaran Alkitab tentang predestinasi maupun kedaulatan Tuhan adalah pelajaran yang seringkali membingungkan bagi orang-orang Kristen. Nah, sebelum kita membahas doktrin yang membingungkan, yang nantinya tidak membingungkan lagi, seharusnya ya Tuhan kasih anugerah kepada kita akan merenungkan apa sih yang menjadi sebuah makna kebingungan. Baru-baru ini saya menonton sebuah film berjudul Two Hearts. Bagus sekali ya film ini, based on true story. Ya, suatu kisah yang terjadi betul-betul, dan itu suatu hal yang membuat saya heran. Agak bingung sedikit, tetapi luar biasa indah. Ya, menontonnya itu bisa kita keluar melankolis kita. Wah, kok bisa ya ada kejadian seperti ini di bumi ini? Saya tidak akan spoiler, Bapak Ibu Saudara bisa menonton sendiri, lihat film tersebut. Tapi intinya adalah ada seseorang yang di akhir kehidupannya, dia sudah mengisi formulir pendaftaran donor. Ya, tapi bukan donor darah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau donor darah kita bisa terisi kembali, kita bisa lebih sehat kembali ya, darah di dalam tubuh kita. Tetapi ini adalah donor ketika orang itu sudah meninggal. Berarti donor apa? Donor organ yang masih bisa digunakan ketika orang itu baru meninggal. Ya, orang tersebut mendonorkan 6 organ tubuhnya. 1 organ tubuhnya adalah kedua matanya, kemudian 5 bagian adalah organ dari abdominal dan torasik. Ya, abdominal ini bagian perut, organ bagian perut, abdominal ya. Torasik ini bagian dada. Jadi bagian dada, perut ini banyak organ yang sangat penting. Dan ternyata Tuhan memang mendesain tubuh manusia itu bisa didonorkan loh. Kalau darahnya itu match, kalau organnya itu bisa pas dengan organ yang lain. Jantung pun bisa didonorkan. Dan apa saja yang didonorkan yaitu jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, liver. 5 organ bagian abdominal dan torasik. Ya, ini adalah suatu kejadian yang heboh, dijadikan film. 1 orang meninggal bisa menyelamatkan 6 orang yang lainnya. Yang tadinya paru-paru sudah ngos-ngosan. Terus kemudian bisa bernafas kembali. Yang tadinya jantung sudah lemah, didonorkan, bisa hidup kembali. Yang tadinya pankreas, liver, ginjal, mata sudah buta juga ya, ternyata bisa didonorkan. Wah, suatu hal yang menarik. Ada kejadian seperti itu di dalam dunia ini. 1 orang meninggal, dia sudah bersedia mendonorkan organ tubuhnya untuk yang lain. Tidak dikremasi, tidak dikuburkan, tetapi organ itu, tubuhnya itu hidup di dalam diri orang lain. Jantungnya di jantung orang lain. Paru-parunya di paru-paru orang lain sekarang, di tubuh oleh orang lain. Hal itu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu seperti itu ya.
Di dalam menyelamatkan kita, Tuhan Yesus itu mendonorkan seluruh organ tubuhnya supaya seluruh organ tubuh kita ini bisa hidup selamanya. Hidup kekal dengan kesehatan yang penuh, dengan kekuatan yang penuh, tidak menderita. Tuhan Yesus adalah pendonor terbesar di dalam sepanjang sejarah. Pendonor tubuhnya, semua tubuhnya. Dia berikan, berkorban di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Kurang apa lagi sih kasih Tuhan Yesus itu kepada kita? Ya, tidak kurang, lebih. Ya, lebih sekali, lebih besar sekali kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi suatu hal yang bagi saya kok bisa ya ada kejadian seperti ini. Ya, bisa ya ada suatu momen Tuhan kasih ke dalam hidup manusia itu ada seorang yang mati kemudian menghidupkan yang lainnya. Inilah kebingungan ya. Bingung itu adalah suatu perasaan yang tidak jelas, sulit untuk mengerti. Suatu pikiran juga yang mungkin kacau balau. Tapi kalau bingung dari suatu film ini, ya based on true story ini nggak terlalu kacau ya. Kita bisa melihat keindahan dari pesan ini. Tetapi bingung berarti seseorang itu dalam kondisi yang tidak mengerti. Waktu di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kisah di mana umat manusia itu satu suku dan satu bahasa. Semua tidak ada kebingungan dalam berkomunikasi. Tetapi namanya manusia berdosa, dia gunakan suatu kejelasan pikirannya, suatu pengertian komunikasi dengan sesamanya itu untuk mendirikan suatu menara sampai ke langit. Ya, mereka ingin menggapai Tuhan dan mereka ingin menyatakan kami ini sebagai manusia bisa mendirikan sesuatu yang besar, luar biasa tinggi, besar, dan kami akan menjadi orang yang luar biasa, dihormati. Ini adalah suatu kesombongan. Dan Tuhan memperlakukan orang yang sombong dengan apa? Dengan suatu hal yang membingungkan. Unik ya. Orang yang sombong itu Tuhan buat bingung. Dengan cara apa? Tuhan kacaukan bahasa mereka. Ketika mereka ngobrol satu dengan yang lainnya, mereka nggak ngerti bahasa apa ini. Tapi ketika mereka ngobrol dengan satu yang lainnya, ternyata ada yang mengerti juga. Mereka berkumpul, yang mengerti ini berkumpul satu bahasa. Yang mengerti lain berkumpul satu bahasa, akhirnya mereka berpencar ke seluruh dunia. Ternyata kebingungan yang Tuhan berikan itu adalah menggenapkan rencana Tuhan atas umat manusia, yaitu kamu jangan berkumpul di satu tempat, kamu jangan puas, tetapi kamu harus memenuhi bumi. Beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi, karena Tuhan suka bumi ini dipenuhi oleh manusia. Tetapi kalau kamu berkumpul di satu kota, itu bukan menggenapi kehendakku. Aku ingin semuanya tersebar ke seluruh bumi ini. Maka Tuhan berikan apa? Suatu kebingungan. Ya, kebingungan di dalam relasi antar manusia. Dan kalau kita juga melihat orang yang bingung itu akhirnya ya sudah ya, mereka tidak berkomunikasi lagi dan mereka membentuk sendiri. Dan mereka justru melakukan kehendak Tuhan tanpa mereka sadari. Sayang sekali ya. Orang yang bingung terhadap sesuatu, terus diarahkan, ternyata dia melakukan suatu kehendak Tuhan, tapi mereka tidak sadari. Mereka katakan ini wajar lah, saya nggak bisa lakukan A, saya lakukan yang B. Tetapi itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Bingung juga berarti kita tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Ya, kita bingung harus memilih posisi di mana, harus pilih A dan B, yang mana yang harus kita pilih, harus lakukan apa. Ya, makanya kita bingung. Raja Daud dalam Mazmurnya pernah mengalami kebingungan juga dan dia berpikir kalimat seperti ini. Aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Ya, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Ya, dia rasa dibuang Tuhan. Ini adalah suatu ketidakmengertiannya, kok Tuhan membuang saya? Nah, kenapa Daud kebingungan? Karena pada waktu itu Daud mengalami kesulitan dan dia imannya itu lemah, imannya itu sedang goyah kepada Tuhan yang berkuasa dalam kehidupannya. Saya umat Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, kenapa saya dikejar-kejar Saul mau dibunuh? Saya sudah diurapi sebagai raja sejak saya 17 tahun, kenapa saya belum jadi raja? Kenapa harus mengalami pengembaraan di padang yang begitu membingungkan? Dan dia simpulkan bahwa saya sedang dibuang Tuhan. Kenapa ya? Daud lupa Tuhan. Tapi Daud itu ingat kepada Saul yang membencinya, yang ingin membunuhnya.
Nah, ini adalah suatu hal yang membingungkan bagi Daud. Tetapi kemudian Daud melanjutkan kembali ya. Tuhan mendengar suara permohonan Daud ketika dia minta tolong. Ya, Daud katakan, meskipun aku dibuang Tuhan, tetapi aku punya kepastian bahwa Tuhan itu mendengar doa-doaku. Dan Tuhan pun sudah menolong aku begitu banyak. Itu adalah kepastian di dalam Tuhan ya. Bukan saja itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab pun banyak sekali tentang kebingungan ya. Ketika Tuhan Yesus ya sedang di Danau Galilea, murid-muridnya sudah berangkat duluan naik perahu. Kita tahu ya kisah tersebut. Tengah malam, subuh-subuh, murid-murid naik perahu melintasi Danau Galilea yang penuh dengan angin ribut. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dengan berjalan kaki. Untuk apa sih? Apakah Tuhan Yesus itu show off ya? Saya bisa jalan di atas air gitu. Semuanya itu ternyata punya tujuan, yaitu membuat mereka tuh bingung. Ya, Tuhan Yesus manusia tapi bisa berjalan di atas air. Aneh, bingung. Dan kemudian mereka apa yang mereka alami ketika mereka mengalami kebingungan ini? Mereka belajar beriman kepada Yesus Kristus. Inilah tujuan kita mengalami kebingungan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu supaya kita melihat menggenapi rencana Allah. Supaya kita bisa lebih beriman kepada Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan. Memang kok ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, namanya manusia kok. Apakah kita bisa menyelesaikan semua masalah kehidupan kita? Enggak bisa. Tuhan yang bisa. Maka dari itu kita mentok, bingung. Ketika mentok, bingung, lihat atas. Di mana Tuhan yang sudah tahu solusi seluruh kehidupan kita. Kita minta ke Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Yesus melakukan banyak mukjizat itu ya ujung-ujungnya membuat orang juga bingung. Kenapa ya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan tadi ya, seperti orang buta yang disembuhkan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Tapi orang tidak mengalami wonder, tidak mengalami kemuliaan Tuhan, melainkan orang Farisi tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, cari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Dia nggak peduli sama mujizatnya, dia peduli sama kesalahan Yesus apa. Itu yang harus kita cari. Bukan fokus kepada hal yang wonder ya, hal yang mujizat itu yang membawa kepada kemuliaan kepada Tuhan, tapi fokus kepada kesalahan orang. Itu sangat bahaya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia itu memang banyak mengalami kebingungan dan keheranan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita mengalami kebingungan hari ini? Ya, ada kebingungan di hari masa depan, permasalahan di keluarga, pertemanan, pelayanan di gereja sekalipun dan lain-lain. Solusinya apa ya? Solusinya adalah kita belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Alkitab sudah katakan demikian. Maksudnya apa? Apakah berarti kita tidak usah berpikir menyelesaikan masalah-masalah yang di hadapan kita? Bukan. Manusia yang normal ketika ada masalah di hadapannya pasti kok akan berusaha untuk menyelesaikannya. Tetapi manusia yang berusaha menyelesaikan masalahnya ini seringkali lupa untuk percaya kepada Tuhan. Dan selalu bergantung pada pengertiannya sendiri. Cara menyelesaikan masalah itu ada di otakku, bukan di Tuhan. Inilah yang membuat kita itu sering dalam kebingungan. Kita nggak tahu masa depan gimana, ya, karena mungkin kita seringkali menyandarkan pada pengertian kita sendiri. Itulah juga ya kenapa kita bingung dengan doktrin kedaulatan Tuhan dan predestinasi. Mungkin kita ingin kita jadi Tuhannya. Mungkin kita sangat percaya pada pengertian kita sendiri. Padahal pengertian pikiran kita itu bisa salah. Kita sangat suka kepada emosi kita sendiri. Padahal emosi perasaan kita itu bisa salah. Kita selalu fokus kepada kehendak kita sendiri. Padahal kehendak kita nggak selalu benar. Nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita jangan fokus kepada kekhawatiran, kebingungan, harus selesaikan berdasarkan pikiran saya sendiri, usaha saya sendiri. Tidak, melainkan percaya kepada Tuhan. Ya, suatu istilah yang sangat sederhana yang sering kita dengar sejak SD mungkin, do the best and let God do the rest. Udah, ya. Kalau kita sudah lakukan yang terbaik, ya sudah, kita mau lakukan apa lagi? Kita tuh punya batas kekuatan kok. Tuhan yang tidak terbatas.
Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, ya tanggung jawab kita sudah kita kerjakan, kita tunggu anugerah Tuhan. Bukan akhirnya berusaha terus, harus sesuai dengan usaha kita. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kekristenan, memang Alkitab itu ada hal yang bisa kita pelajari, terus kemudian jelas. Ada juga yang kita pelajari, itu juga tidak jelas. Ya, ada yang sulit dimengerti, ada yang mudah dimengerti. Tetapi untuk doktrin-doktrin prinsip tentang keselamatan dan kesalehan hidup itu sebenarnya sangat jelas Tuhan berikan pada kita melalui Alkitab. Yang sulit apa? Doktrin ini ya. Predestinasi, kedaulatan Allah itu bicara soal apa sih? Maka penting supaya kita bisa belajar bersama-sama dengan saudara seiman. Penting untuk mempelajari doktrin Alkitab secara sistematis, secara berurutan, teratur. Penting untuk kita bisa mendengarkan sesama yang mengkhotbahkan firman Tuhan. Karena kita baca firman Tuhan sendiri juga, penafsiran itu kita bisa munculkan dari pikiran dan perasaan dan kehendak yang berdosa. Baca Alkitab, ayat yang sama, penafsirannya berbeda. Maka kita perlu belajar antar sesama supaya kita bisa menafsirkan ayat firman Tuhan dengan tepat. Nah ini ya, predestinasi kedaulatan Allah, ini adalah sebuah ajaran Alkitab. Dan bahkan semua gereja itu mengakui kok ada kedaulatan Tuhan. Ada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengendalikan segala sesuatu, dan hanya saja mereka itu menafsirkan secara berbeda. Bentuknya berbeda-beda. Karena gereja-gereja itu banyak pikiran dan banyak orang juga yang menafsirkannya. Nah mari kita baca Efesus 1, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka Alkitab kita. Efesus 1, dan kita akan membaca bersama-sama ayat 4, 5, dan 9 sampai 11. Efesus 1 ayat 4 sampai 5 dan ayat 9 sampai 11. Mari kita sama-sama membacanya, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 9 sampai 11. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ini adalah salah satu dasar penting dalam membuat suatu ajaran atau dasar dari ajaran predestinasi, yaitu Efesus 1 ayat 4. Yaitu berbunyi, Allah itu telah pilih kita sebelum dunia ada, sebelum waktu itu waktu, sebelum tempat itu tempat, sebelum waktu ada, sebelum tempat ada, Tuhan sudah pilih kita sebelum dunia dijadikan. Kasih-Nya itu bahkan sebelum manusia diciptakan, sebelum bumi ini ada. Dalam kekekalan Allah itu sudah bekerja. Ya, pekerjaannya apa? Mengasihi antar pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan bukan saja itu, ketika Allah Tritunggal ini memutuskan untuk menciptakan manusia, itu sudah mengasihi manusia tersebut. Dia sudah memilih sebagian manusia untuk dibelas kasihani oleh Tuhan. Dia memperhatikan siapa yang Dia ciptakan. Manusia itu ya. Allah telah memilih. Di ayat kelima itu juga dikatakan Allah telah menentukan. Allah pilih, Allah tentukan. Ini bicara soal kedaulatan Tuhan. Bebas Tuhan mau pilih siapa. Bebas Tuhan mau tentukan apa. Ya, kedaulatan Allah dalam menentukan siapa umat pilihannya itu berdasarkan sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Tuhan tuh punya kehendak. Ya, tidak ada dari pengaruh luar, tetapi dari diri-Nya sendiri. Lalu kita lihat ayat 9 sampai 11 juga,
Perhatikan kata-kata yaitu ditetapkan di dalam Kristus. Kemudian di ayat 11, yang dari semula ditentukan. Nah, ini adalah dasar dari ajaran predestinasi bagi umat pilihan di dalam Yesus Kristus. Ingat konteksnya. Ya, ingat konteksnya. Seringkali orang Kristen, ini kan ada ajarannya di Efesus. Kamu harus terima. Kamu kan orang Kristen, kamu harus terima ajaran ini. Tunggu dulu. Lihat dulu konteks dari surat Efesus. Surat Efesus ini mengatakan bahwa predestinasi ini di dalam Kristus. Orang yang belum di dalam Kristus nggak usah dikasih tahu. Kan di dalam Kristus Tuhan memilih kita. Tulisan Rasul Paulus ini kepada jemaat Efesus, kepada orang Kristen. Orang non-Kristen yang nggak usah dulu dikajari predestinasi. Nggak usah digembar-gemborkan, ini predestinasi. Tuhan sudah pilih sebagian orang diselamatkan, Tuhan tidak pilih sebagian orang tidak diselamatkan. Nggak usah. Yang dibutuhkan oleh orang non-Kristen adalah Injil. Tuhan Yesus yang mendonorkan seluruh organnya untuk kita. Nah, itu yang dibutuhkan, bukan predestinasi. Predestinasi ini di dalam Kristus untuk orang Kristen. Bukan saja itu, jemaat Efesus itu adalah jemaat Efesus yang sedang menderita penganiayaan dari lingkungan mereka. Jadi 3 konteks Bapak Ibu Saudara dalam mempelajari predestinasi. Ya. Di dalam Kristus kepada orang Kristen, dan bukan saja orang Kristen melainkan orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan. Kalau mau ditambahkan lagi, predestinasi ini adalah dalam konteks penggembalaan. Kamu itu umat pilihan. Kamu menderita, betul. Banyak orang memusuhi kamu, banyak orang memisuh-misuhi kamu, ya. Banyak orang menghina kamu. Kamu ingat, kamu itu umat pilihan. Tenang, Allah itu di pihak kamu. Kamu sudah beritakan Injil, dia tolak, bukan salah di kamu. Tapi salah di orang tersebut. Memang manusia berdosa itu layak kok masuk ke neraka. Siapa sih yang tidak layak masuk ke neraka? Tapi kamu umat pilihan, kamu dibelas kasihani Tuhan untuk menerima keselamatan. Gak apa-apa, kamu kuat ya di dalam penderitaan, penganiayaan. Kamu ingat terus Tuhan Yesus yang setia kepada kamu. Tuhan itu berdaulat kok. Oke, sekalipun kamu tidak diperlakukan adil oleh orang, Tuhan bisa menyatakan keadilan kepada orang tersebut. Kamu tinggal diam saja. Yesus sendiri mengatakan bahwa kasihilah orang yang memusuhi kamu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi kamu gak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Doain aja. Kasihi saja. Dimusuhi, kita mengasihi. Karena apa? Karena kita pegang bahwa Tuhan akan bisa menyatakan keadilan kepada orang tersebut. Kalau akhirnya kita membalas kejahatan orang dengan kejahatan, itu berarti sayalah yang mengadili dia. Ya, sayalah Tuhan yang mengadili dia. Saya ambil peran Tuhan mengadili dia, saya ambil. Ya udah, saya pukul dia. Tuhan jadi apa? Mungkin Tuhan diam aja. Ya sudah, kamu sudah memukul dia kan? Ya udah selesai. Ya kamu terimalah keadilanmu. Mungkin demikian. Kita tuh mencuri keadilan Tuhan, pengadilan Tuhan kita ambil. Karena kita ingin memusuhi, membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah itu tidak benar ya. Inilah kita ingat kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Banyak orang mengatakan kita jelek, ya kita difitnah sekalipun, Bapak Ibu Saudara itu paling tidak enak kan ya, disalah mengerti orang. Kita diam, kita mengasihi, kita menyatakan kebenaran betul. Tapi kalau sudah nyatakan kebenaran dia tidak terima, ya sudah, ya nggak usah maksa, ya nggak usah membela diri, tapi lakukan firman Tuhan. Itu tugas kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, arti dasar dari predestinasi adalah final destination. Jadi predestinasi ini memang namanya predestinasi, berarti tujuan itu sudah ditentukan sebelumnya. Tetapi arti dasar yang lebih umum adalah tujuan akhir. Tujuan akhir itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Tahun 2000 ya, tahun 2022 tahun yang lalu, ada satu film namanya Final Destination. Ya, itu berseri-seri ya, 1-7 kalau nggak salah atau berapa. Saya waktu mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya menonton satu filmnya saja.
Itu bercerita film horor ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu film horor. Itu bagaimana sekelompok orang muda berusaha untuk menghindari kematian yang sudah ditentukan bagi orang muda tersebut. Meskipun orang tersebut berusaha menghindari kematian ya, tetapi ujung-ujungnya mereka akan alami kematian dengan cara-cara yang mengerikan, yang aneh gitu ya, yang misterius dan juga membingungkan. Jadi tujuan akhirnya bahwa kalau orang itu sudah ditentukan mati hari itu, pasti mati. Ya, atau oke lah menghindar, tapi ujung-ujungnya pasti akan mati. Nah, itu bicara soal apa? Kedaulatan kematian. Itu sama sekali tidak ada pribadi. Tetapi Allah sebagai Allah pemilik hidup kita dan juga hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Tuhan itu bukan Allah yang tidak berpribadi. Seperti film Final Destination ini, nggak ada pribadinya. Seperti hukum karma. Hukum karma itu orang lakukan salah, kena imbasnya hukumannya. Tapi itu tidak ada pribadinya, tidak ada personal yang melakukannya. Pokoknya kayak gitu. Hukum yang mati, bukan karena ada pribadi yang bekerja. Tetapi kedaulatan Allah itu bicara soal ada pribadi yang bekerja. Atas apa? Atas tujuan akhir manusia kemana? Tujuan akhir hidup kita itu akan kemana? Final destination kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri berdasarkan kerelaan kehendaknya. Ya, Tuhan sudah tahu kok. Kita yang nggak tahu, kita yang bergumul, dan itu mendorong kita supaya kita bisa mengenal Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Nah, ini Alkitab sudah tentukan kok, sudah ajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan sudah berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Baik hidup di bumi maupun hidup yang kekal, Tuhan itu mengatur seluruh kehidupan kita. Nah, ini ialah yang sulit bagi kita ya. Kalau semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan, bahkan tujuan akhir hidup kita, tujuan kekekalan kita sudah ditentukan oleh Tuhan, kita ngapain? Ngapain berbuat baik? Ngapain mengabarkan Injil? Ngapain ini dan itu? Ngapain berjuang? Nah, jangan lupa bahwa Tuhan pun memberikan kita tuh kehendak bebas ya di dalam kehidupan kita. Kita tidak dipaksa Tuhan kan, kita tidak rasa dipaksa, meskipun Tuhan bisa mengatur segala hal itu menurut kehendaknya. Waktu saya bergumul, Bapak Ibu Saudara soal predestinasi, sebelumnya itu saya sudah belajar bagaimana saya mengabarkan Injil. Ya, sekitar masa-masa remaja ya, sekitar umur 18, 19 sampai 20 itu, sebelum belajar predestinasi, saya sudah belajar metode penginjilan. Ya, ketika semangat ya, sudah belajar penginjilan, saya mau menyelamatkan tukang tahu gejrot di Bandung ya, tukang soto ya, saya kontak mereka, saya ajak mereka ayo kumpul, ngobrol lah, ketemu. Jadi ketemu itu bukan ajak yang lain-lain, tapi ajak ngobrol. Ya, ajak makan, terus ngobrol penginjilan, semangat. Terus kemudian baru masuk ke dalam belajar doktrin predestinasi. Loh, ternyata semua orang sudah ditentukan. Untuk apa saya mengabarkan Injil? Karena toh orang yang saya tidak kabarkan Injil, kalau dia bukan umat pilihan ya dia akan masuk neraka, yang umat pilihan pasti akan masuk surga. Ya, lalu untuk apa? Saya nggak mengabarkan Injil, nggak ada efeknya untuk dia. Nah, ini adalah pemikiran anak muda ya, pikirnya simple saja. Ya, yang penting hasilnya apa. Tetapi di dalam proses inilah proses pembentukan Tuhan. Waktu kita mengabarkan Injil, kita nggak tahu siapakah dia, umat pilihan atau non pilihan, sudah dipilih atau tidak. Kita mengabarkan Injil bukan karena supaya dia itu dari non pilihan jadi pilihan. Enggak, kita mengabarkan Injil karena Tuhan Yesus perintahkan. Karena saya mengasihi orang tersebut. Sudah selesai. Tuhan Yesus tidak paksa Yudas untuk percaya kepadanya, meskipun Yesus menginjili Yudas. Tuhan Yesus tidak paksa ketika di atas kayu salib, tidak paksa penjahat di sebelahnya, yang ini sudah bertobat loh, kamu ikut bertobat sama dia. Enggak, Tuhan Yesus diam aja. Yang penting Injil sudah diberitakan, kita sudah mengasihi orang itu sungguh-sungguh, keputusan kan di dia, bukan di kita. Dan keputusan juga di Allah. Ya, kalau Roh Kudus bekerja, orang itu berubah untuk mau percaya kepada Kristus, akan menyadari siapakah dirinya di hadapan Tuhan.
Alkitab mengajarkan predestinasi sebagai tindakan pemilihan Allah bagi umatnya berdasarkan Allah sendiri ya, bukan berdasarkan manusia, kebaikan manusia, kehebatan manusia, tetapi berdasarkan kedaulatannya sendiri. Nah, waktu kita belajar predestinasi, ini semata-mata menolong kita supaya kita bisa mengenal Allah yang berdaulat atas hidup kita. Tidak ada orang yang berdosa yang seharusnya itu dipilih oleh Allah. Enggak. Tuhan enggak harus pilih. Ya, Tuhan enggak harus pilih, wah nanti semua orang masuk neraka dong ya. Kalau satu dosa saja membuat Adam dan Hawa harusnya masuk neraka, wah semua masuk neraka, waduh saya harus bagaimana ya. Enggak kok. Ya, kalau Tuhan mau supaya semua orang masuk neraka juga, dia tetap Tuhan yang adil dan maha kasih. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan sangat mengasihi manusia, Tuhan ingin menyelamatkan sebagian umat pilihannya. Ya, menyatakan ada belas kasihan Tuhan. Dan yang tidak dapat ya sudah, ya mereka tidak percaya kepada Kristus, mereka memang sudah sewajarnya otomatis masuk neraka. Ya, tapi ada pertolongan Tuhan ya di dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang dipilih pasti akan memilih Kristus, tapi itu karena Tuhan yang memilihnya, bukan karena manusia. Sekarang kita lihat ayat selanjutnya, Roma 9. Roma 9 ayat 10 sampai 16. Ini juga sangat kental bicara soal kedaulatan Tuhan dan juga bagaimana Tuhan itu memilih ya. Roma 9 ayat 10 sampai 16, kita sama-sama buka suara, kita baca. Roma 9 ayat 10 sampai 16. 1, 2, 3. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi Tuhan itu menyelamatkan orang-orang itu karena kemurahan hatinya. Bukan karena orang itu baik, bukan karena orang itu ganteng, sehat, tapi karena kemurahan hatinya. Jadi di dalam predestinasi dan kedaulatan Allah itu jangan lupa ada aspek yang mendasarinya, yaitu kemurahan hati Allah. Dan inilah yang menjadi fokus kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu sudah dipilih, kita sudah diselamatkan berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Dan bagaimanakah Tuhan itu menjalankan kemurahan hatinya? Bukan dengan membenci yang lain. Nah, di Alkitab kan dikatakan membenci. Ini ayat-ayat yang susah. Membenci Esau, mengasihi Yakub. Barang siapa mau mengikuti Yesus tapi tidak membenci orang tuanya, tidak membenci suami atau istrinya, tidak membenci saudara-saudaranya, tidak layak mengikut aku. Nah, ini adalah suatu kata yang sebenarnya kalau kita tafsirkan dengan lebih jelas menurut bahasa aslinya itu dalam konteks budaya Yahudi itu memang membuat suatu istilah kayak gitu ya. Kalau dia tidak memilih yang lain itu dengan kata membenci. Dan kata membenci ini itu dengan cara apa? Bukan berarti dia tidak mengasihi. Membenci itu mengasihi bagi orang Yahudi, tetapi mengasihi lebih sedikit dibandingkan dengan yang dia lebih kasihi. Apakah Allah mengasihi Esau? Pasti mengasihi. Buktinya Esau masih hidup, masih bisa berkeluarga, kaya raya. Tapi dia bangsa Edom, bangsa bukan pilihan. Apakah
Tuhan juga pernah membenci Yakub, pernah. Makanya Tuhan hukum dia, tegur dia. Tapi dalam arti apa, nuansa apa? Bukan membenci, ingin melukai, membunuh seperti itu. Tetapi dalam arti itu kurang berkenan. Ya, kurang berkenan dan juga lebih sedikit dikasihi. Yakub itu dapat belas kasihan yang banyak, yaitu anugerah umat pilihan. Yakub dapat itu. Nah, maka ini juga sesuai dengan ayat, berarti maksudnya Tuhan itu mengikuti Yesus harus membenci suami istri, harus membenci orang tua. Itu dalam arti apa? Dalam arti kasihmu itu tidak boleh lebih besar ya kepada sesamamu dibandingkan dengan Tuhan. Kasihmu yang paling besar itu prioritas adalah Tuhan Yesus, bukan orang tua, bukan sesama, bukan pasanganmu. Kasihmu yang paling besar itu harus Tuhan Yesus, baru kamu bisa mengikut Yesus. Tetapi kasihmu yang besar kepada Tuhan Yesus itu pasti akan menghormati orang tua dan mengasihi sesama. Itu tidak akan melepaskan tanggung jawab yang demikian. Nah, itu maksud dari firman Tuhan. Kalau kita akhirnya di dalam budaya Yahudi apalagi ya, budaya Yahudi itu sangat menghormati keluarga, orang tua itu jadi dewa bagi mereka, harus hormati. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Di dalam 10 hukum Taurat yang mengandung janji itu adalah hukum kelima saja. Satu-satunya janji yang Tuhan berikan bagi orang yang menghormati orang tua adalah supaya hidupmu lancar di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Wah, orang Yahudi sangat menghormati orang tua supaya bisa diberkati juga. Tetapi akhirnya kasihnya kepada orang tua itu melebihi kasihnya kepada Allah sendiri. Kasihnya kepada sesama suami atau istri melebihi kasihnya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus katakan tidak layak ikut Yesus. Bukan harus membenci ya, ini tafsiran yang salah. Dan kalau kita lihat Tuhan Yesus bermurah hati bagaimana, yaitu dia datang ke dalam dunia ini diutus oleh Bapa menjadi manusia. Yesus rela jadi manusia. Ya, Tuhan Yesus haruskah jadi manusia kalau dia nggak mau? Ya enggak, bebas, dia Tuhan kok. Tetapi dia mau jadi manusia supaya apa? Menjalankan kemurahan hati Tuhan, supaya orang yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Berarti semua orang itu harusnya binasa kok. Ya, tapi karena Tuhan Yesus bekerja bermurah hati, maka barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan cara apa? Cara mati di atas kayu salib, berkorban bagi hidup kita. Kalau kita lihat sendiri arti nama Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, arti nama Yesus sendiri adalah bicara soal doktrin predestinasi. Apa arti nama Yesus? Dia yang menyelamatkan umatnya, bukan menyelamatkan semua manusia. Yesus artinya adalah dia juru selamat bagi umatnya, bukan bagi semua orang, semua umat. Yesus itu menyelamatkan sebagian orang aja. Ini dari arti nama Yesus saja. Dari arti nama Yesus saja sudah dijelaskan tentang doktrin pemilihan. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian cek sendiri di dalam Matius itu, Yesus itu kenapa disebut Yesus Kristus? Karena Yesus itu dialah yang menyelamatkan umatnya. Yesus menderita bagi kita itu untuk umatnya. Inilah ya doktrin predestinasi. Pada waktu saya memahaminya tentu ada kebingungan, tetapi lama-kelamaan itu bukan kebingungan lagi. Ya, saya tidak akan menolak predestinasi karena ini anugerah Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Ini prinsip yang bagus sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita terima anugerah Tuhan begitu limpah, kita terima dengan lapang, tapi itu bukan berarti membuat kita itu diam di tempat, gak ngelakuin apa-apa. Anugerah Tuhan justru memperkokoh, mempertegas tanggung jawab kita untuk melakukan firman Tuhan. Bukan meniadakan. Oh, Tuhan kan berdaulat, saya diam aja di rumah. Tuhan kan berdaulat, ya saya nggak ngapa-ngapain, salah. Justru Tuhan berdaulat, saya mau berbagian di dalam kerajaan Tuhan. Justru Tuhan berdaulat, saya mau dipakai di dalam kedaulatan Allah itu sendiri. Justru Tuhan itu maha kuasa, saya ingin melihat kuasa Tuhan bekerja dalam diri saya, bukan akhirnya diam-diam saja. Ya, anugerah Tuhan tidak pernah meniadakan tanggung jawab manusia.
Nah, kiranya kita boleh mengerti kebenaran ini. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal 16 ayat 4, kita baca bersama-sama. Amsal 16 ayat 4 juga menjelaskan tentang kedaulatan Tuhan ya. Mari kita sama-sama buka suara, kita baca Amsal 16 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kalau kita menafsirkan secara salah ayat ini, kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu jahat ya. Ternyata yang buat orang fasik itu Tuhan, bukan ya. Tuhan ciptakan manusia itu enggak fasik kok. Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi dalam arti orang yang fasik itu memang ada di dalam kedaulatan Tuhan dan Tuhan itu juga akan menghukumnya. Ya, ada tujuan Tuhan juga. Allah itu bukan kejam, jahat dan tidak adil kepada manusia yang berdosa, tetapi ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu itu ada tujuannya masing-masing. Semua hal itu ada tujuannya dan bukan tanpa tujuan ya. Dan tujuan Allah itu selalu baik. Iblis yang selalu bertujuan untuk melakukan hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita ingat kembali tujuan utama hidup kita itu apa. Kalau final destination-nya kita sebagai umat pilihan kita tahu pasti masuk surga, kita jangan lupa tujuan utama. Yang pertama kita diciptakan itu untuk apa. Dan kita akan menjalani proses kehidupan di bumi ini yang sementara ini berapa tahun saja dengan dua konsep ini. Mengerti tujuan akhir dan juga mengerti tujuan awal. Tujuan akhir umat Kristen, orang-orang pengikut Kristus pasti masuk surga. Tujuan awalnya adalah memuliakan dan menikmati Allah selama-lamanya. Ya, ini adalah suatu tujuan awal dan akhir yang sudah Tuhan jelaskan kepada kita sebagai manusia. Mari kita sama-sama mengucap syukur atas anugerah Tuhan, atas pemberian yang begitu besar, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita pun mau ya, ketika kita sudah mengecap anugerah Tuhan yang begitu besar ini, kita mau bagikan kepada orang lain. Tidak peduli apakah dia umat pilihan atau bukan umat pilihan, kita mau jalankan amanat agung. Ya, kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kita mau melihat Allah itu berdaulat atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan kita mau hidup berfokus kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini Tuhan, kami berterima kasih boleh mempelajari kembali tentang kedaulatan Engkau dalam hidup kami. Kami juga menyadari Tuhan, anugerah keselamatan Tuhan itu begitu besar. Tidak mungkin kami bisa menolaknya, karena kami menyadari dan Tuhan pun menyadarkan kami bagaimana begitu indahnya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami tidak menghargai kedaulatan Tuhan maupun juga keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang kokoh, yang kuat di dalam Kristus saja. Dan ajar kami juga Tuhan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa menyadari bahwa hidup kami ini di tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah Tuhan hidup kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa.